kita lihat dulu pelan-pelan yang diberikan kepada saya, waspada dan bertahanlah. Tapi saya ingin mengupas dulu tentang kata demi kata dan mungkin kita tidak berangkat dari apa yang diseringkan kepada saya dari Matius itu. Supaya kita melihat dengan satu kondisi zaman sekarang yang sangat sulit ya. Mari kita lihat dulu dari Lukas 17 ayat 1. Lukas 17 ayat 1. Mari kita melihat sama-sama dulu supaya ini kita simak dengan baik. Kita sama-sama bacanya Lukas 17 ayat 1, 2, 2, 3 ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya sampai situ. Jadi waspadalah dan bertahanlah. Waspada ini blepo bahasa Yunaninya atau blepete. Dia lebih mengarah nanti melihat awaslah. Jadi tiliklah dengan seksama atau lihat dengan mata sendiri. Kalau kita melihat tidak mungkin tidak ada penyesatan dan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, maka berarti di seputaran akhir zaman atau sampai kepada kedatangannya yang kedua, maka di sana akan ada penyesatan itu. Jadi makanya kalau begitu ada posisi kita apa ini ya untuk melihatnya. Jika kalimatnya tidak mungkin tidak ada penyesatan. Apakah penyesat itu akan datang dari jauh sana gitu ya, dari agama seberang? Tidak. Yang ada adalah dia ada di sekitar kita. Makanya waspadalah. Karena bukan dia di sana tapi dia ada di sini, begitu dia. Di situ nanti pijakannya, makanya betapa pentingnya Ibu Maria ini. Saya baru bilang kemarin ke teman-teman perkantas untuk Labuhan Batu Selatan. Sebenarnya yang paling rumit adalah kita sudah menganggap bahwa di gereja kita sudah sangat enak mengupas firman Tuhan atau sermon sudah sangat dalamnya. Sehingga tidak perlu lagi kami datang ke perkantas, ke KMK, ke KTB, ke pertemuan, ke persekutuan, mengupas firman Tuhan. Maka saya bilang, kalian lupa, dari buahnya lah kita melihatnya. Sekarang lihat hamba Tuhanmu, lihat pendetamu. Adakah dia merokok? Adakah dia minum? Adakah dia menjudi? Adakah dia sudah sungguh-sungguh lahir baru? Atau sebenarnya bahkan kau pun sudah lupa bahwa dosamu diampuni Tuhan. Kita terjebak di sana. Siapa rupanya yang salibkan Tuhan Yesus? Adakah orang Muslim, Buddha, Konghucu, pengurus gereja yang salibkan dia? Jadi ada posisi kita pikir nanti ada nuansa penyesatan itu dari sana ya. Tidak, dari dalam dia. Maka nanti kita bicara waspadalah. Jangan pernah mendua hati ketika sudah tahu pelayanan Ibu Maria. Maka harga yang mahal harus dibayar ke sini. Amin. Ini harusnya kami ibadah Sarimatua ini. Makanya istriku pakai baju hitam. Supaya dari sini langsung terbang kami ke sana. Kan begitu ya. Jadi ada posisi itu pun ntar. Gitu ya. Gak urusan kami itu. Biarlah yang mati mengurus yang mati. Kami mengurus apa yang Tuhan mau kami urus. Gitu ya. Walaupun di Sumatera ini wajib marada. Kalau tuh di Kalimantan tuh emak kirim matu Pak Musyeni, ya kan?
aman dia. Tapi di sini ikon roh katanya. Dalah, orang Manamar Sumatera. Ya, waktu kita habis ke pesta. Padahal di seputaran kita sudah sangat mengkhawatirkan. Mari kita lihat pelan-pelan. Kita buka dulu dari Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Apa yang perlu kita waspadai? Ini dulu dia. Nanti kita akan membahas mengapa kita harus waspada, dan nanti kita akan bahas mengapa kita harus bertahan dan bagaimana itu bertahan. Mari kita melihat dulu ini. Matius 7 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Saya sangat terkejut kemarin ada teman cerita itu. Ada pendeta selingkuh dengan jemaatnya. Dan mereka rekam hubungan seksnya itu. Sebenarnya itu hanya video simpanan mereka berdua. Ternyata si ibu itu lupa menutup HP-nya, suaminya lihatlah. Apa ini katanya? Istrinya selingkuh dengan pendeta mereka. Si suami masukkan video itu ke TikTok. Selesailah. Ya makanya ngeri-ngeri sedap kadangnya. Kita pikir yang TikTok ini holan anak gadis teh. Ini di TikTok ya kan? Ini. TikTok aku katanya. TikTok aku opung katanya. Masuk ke TikTok lah video itu. Selesailah gereja. Ya makanya kita bilang. Sepertinya dia berbulu domba. Sepertinya dia hamba Tuhan. Tapi apa kisahnya? Dia hanyalah serigala itu. Salah kaprah kita. Makanya apalagi instrumen-instrumen yang sering kita dengar, apalagi yang viral di Kalimantan itu, apa namanya, pendeta TTS itu. Mohon maaf kalau ada yang ngefans ke dia. Tepuk-tepuk sembuh. Malu. Berkoros mak. Sampai ada orang sewa-sewa kapal pesawat katanya pergi ke sana rame-rame untuk ditepuk aja. Malu. Mari kita lihat dulu Markus 1 ayat 38 sampai 39. Markus 1 ayat 38 sampai 39. Wis, mari sama-sama kita baca 2, 2, 3 ya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Memang sebelumnya Tuhan Yesus sudah sembuhkan orang, buta melihat begitulah ya, pincang jalan. Mulailah rame datang semua orang. Datang, Tuhan, banyak orang mencarimu. Ayo let's go, kita sembuhkan. Lalu Tuhan bilang, udah sesat kau. Tak pernah aku datang ke dunia ini untuk tepuk-tepuk sembuh. Aku datang ke dunia untuk memberitakan Injil, bahwa keselamatan hanya di dalam dirinya. Akulah dia kehidupan itu. Akulah dia keselamatan itu. Akulah dia kebenaran itu. Jadi roa tu purtibion dang lalu membekala melu. Horas mak. Di mana dia tertulis tujuan Yesus Kristus datang ke dunia nanti Natal ini. Ada untuk orang sembuh-sembuhkan orang. Kenapa dia lahir harus di kandang binatang itu? Karena dia ingin menyelamatkan kita. Salah kaprah, kan begitu ya. Makanya kita coba lihat ya. Ketika kita beribadah atau kita ada di dalam gereja. Sekali lagi. Firman Tuhan Lukas 17 ayat 1 tadi. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi waspadalah. Rajinlah datang ke Ibu Maria ini. Supaya mata kita tajam. Rohani kita tajam.
Saya baru dibina dulu di kampus di STP. Waktu saya dengar langsung guru sekolah minggu bilang, neraka itu enggak ada adik-adik ini di sekolah minggu. Danga dong api narokoi katanya. Mak Tuhan. Ayah haruna masom. Ngarok nyosong ni geleng kan gitu kan. Rok nanasom. Berjami temi bana. Adik-adik ini. Neraka itu di dunia makanya kita menderita. Ada yang bercerai. Inang koras mak. Kawat lain. Saya waktu itu, ayah harum. Coba kalau enggak belajar kita. Iya ya betul juga ya. Neraka di dunia ini enggak ada katanya gitu. Wow. Silakanlah ya. Makanya kita harus mulai belajar firman Tuhan. Nanti coba lihat di Google. Fowler bilang ada 7 tentang iman itu. Kalau hanya sampai tahap 5 kita belum lahir baru kita. Bisa orang rajin gereja, tapi sebenarnya dia belum lahir baru. Bisa orang rajin melayani, tapi sebenarnya belum lahir baru. Karena adanya orang senang kali ke gereja karena main musik, apalagi dish. Tapi suruh kupas firman Tuhan. Begitu dengar firman Tuhan, langsung odok-odok. Tapi kalau lelang langsung dia duluan. Sebenarnya udah beriman? Tidak sama sekali. Yang beriman adalah ketika dia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Dia diciptakan baru oleh Allah. Dia akhirnya berpengalaman dengan Allah. Dan itu saya nikmati di sini kan begitu ya. Amin. Jadi kalau enggak ada lahir baru berdoalah Tuhan lahir baru kan aku. Karena gimana kita membahas Tritunggal? Karena Roh Allah yang melahir barukan. Mau kita bahaslah dia, kita enggak ngalami dia. Enggak masuk akal itu ya. Nanti kita lihat penyesat-penyesat itu. Yang kedua, mari kita lihat Matius 10 ayat 17. Agak cepat-cepat kita ya, biar teh. Ini sampai jam 2 katanya ya kan. Udah siapkan makan siang. Tenang, tukang pecal pun enggak jauhnya dari sini. Tinggal telepon aja kita. Matius 7 ayat 17. Dia udah teh. Matius 7, teh. Matius 10 ayat 17. Mana kacamata teh? Wes, Matius 10 ayat 17, 2, 2, 3 ya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu. Waspadalah bahkan kepada semua orang, artinya kepada semua kelakuan orang. Karena tadi dibicarakan, dia bisa saja berbulu domba, tapi sebenarnya bisa saja dia berbuat baik, sumbang gereja. Tahu-taunya dia hanya ingin suara kita untuk cucuk nomor dia nanti waktu pemilu tanggal 14 bulan 2. Padahal orangnya begitu terpilih jadi dewan, lah soheado gereja. Kacau sekali. Gereja tak gerejanya dia, lalu kita cucuk lah itu. Cuman lah jalan ceritanya. Tapi dia sepertinya baik, kelakuannya baik, saleh sekali. Apalagi kalau kami pelayanan okultisme ini, tinggi sekali pelayanan okultisme kami sebulan ini. Mana inang Pangaribuan ya, inang Pasaribu ya. Apa namanya, tim doa kami. Soalnya HP ku baru diinstal ulang itu. Nah, jangan langsung pulang nanti nang hidupkan dulu WA kita lagi. Setan udah nyerang-nyerang kami nih ya kan. Pegudaku. Lah sinaga pengaruh Tuhan. Yang diwahyu itu. Kan sinaga kan. Naga yang dibicarakan di wahyu. Kami tengking-tengking itu apa? Dalam nama Yesus, setan naga kau. Dalam nama Yesus keluar. Tak ada urusan kami samamu. Gitu. Jadi kita itu betapa harus benar-benar tinggil dia. Tapi yang kami lihat terkadang yang kami layani, setan itu bantu orang baik loh. Kami tahu ini baik. Salehnya orang ini kok bisa diganggu setan ya gitu. Aku pun pusing juga mikirin, jangankan yang itu, yang sana aja, yang jadi teroris pun baik-baiknya semuanya. Yang ketiga, mari kita lihat dulu. Ada juga pembicaraan yang lain
dari ragi orang Farisi atau dan Saduki. Waspadalah kepada orang Farisi, karena katanya apa itu? Munafik orang itu. Waspadalah kepada orang Saduki, karena sepertinya mereka haus akan kebenaran, tapi sebenarnya mereka hanyalah saksi-saksi Jehovah. Makanya saya waktu pembantaian di lapangan orang Israel yang dibunuh oleh Hamas itu, saya sebenarnya orang yang iseng loh ya ibu-ibu. Apa ya, kenapa dibunuh beginian aja? Kenapa dengan orang Israel ini? Banyak kali dibunuh mati gitu aja. Searching lah, Israel, what happened with you? Lalu saya terbuka di situ tanggal 4. Itu rupanya ada berpapasan orang-orang Yahudi ini dengan orang-orang Kristen Asia, katanya mereka ludahi. Gitu. Tanggal 7 mereka dibantai semua. Perang. Jadi makanya hati-hati juga ya. Coba kita lihat itu. Seolah-olah mereka bertopi, gantengnya kan, topi-topi apa itu lagi. Atau mereka sama sekali tak mengenal Yesus. Ya, waspadalah sama mereka. 2 Petrus 2 ayat 1, apa dikatakan di sana? Orang-orang rohani tapi jahat dia. Saleh dia tapi membinasakan kita dia. Saya minta maaf ya, tapi berapa kali ketika kami melayani okultisme, ketika dia datang dengan buat bahasa roh, yang ada waktu saya tanya yang kesurupan itu adalah setannya nambah, setannya lebih besar bang, usir bang. Yang tadi siapa yang melayani? Jadi hati-hatilah kan begitu ya, waspadalah. Sebenarnya dia bawa Tuhankah, hadirat Allahkah, atau dia sudah memang membawa yang lain? Di mana tertulis di Alkitab usir setan dengan bahasa roh? Usirlah dia dalam nama Yesus. Bahkan ada lagi yang kemarin kami layani. Siapa yang buat ini? Pendeta mana yang bisa usir setan ini? Inang jadi pendetanya yang dicari-cari. Kacau. Di mana tertulis pendeta usir setan? Pendeta terus yang bisa mengusir. Hanyalah ketika Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya ketika di dalam nama Yesus dikumandangkan. Kenapa jadi pendeta yang dibahas ya? Sana ada pendeta yang jarab, sana pendeta yang kuat. Kawat. Makanya kadang kita bilang, wow, waspadalah. Tapi kalau ada pendeta yang bawa kita mencintai Alkitab ini. Ada pendeta yang bawa kita mari berdoa. Ada pendeta yang bawa mari mencintai Tuhan Yesus. That's right, pendeta. Nah, kalau pendetanya katanya bisa usir-usir setan, enggak. Di sana Tuhan ada kesurupan, down, tu sado hita. Ini sakit Tuhan, kesurupan dia, tidak, tinggalkan. Kita harus ke kota-kota lain. Karena Injil harus disampaikan di sana. Mari kita coba yuk, waspadalah. Supaya nanti kita melihat. Adakah memang juga kita serius untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, sejati imannya, sejati dogmanya. Ya. Di dalam Roma 16 ayat 17-18 di sana dibicarakan waspada terhadap ketamakan. Karena apa? Kita bisa terjebak kepada hanya menyenangkan diri sendiri. Waspadalah. Sehingga berkat hanya kita hitung-hitung. Makanya saya kadang ya isengnya entahlah mengapa ya. Kadang rumahnya 15, pelayan dia hamba Tuhan gitu kan. Sewa rumah lu 15 punya dia. Lalu aku seringkan gereja kami hanya 1 kereta bisa bantu enggak. Gak sopan kau tak bantuan sama aku. Aku udah lansia, aku udah pensiun katanya. Supaya nanti di akhir zaman kau tidak bisa berdalih. Iya kan? Apa dibilang di akhir zaman? Waktu aku telanjang, kenapa enggak kau kasih baju? Waktu aku lapar, kenapa enggak kau kasih makan? Waktu aku haus, kenapa enggak kau kasih minum? Kalau aku bilang itu sama tukang becak, memang kurang ajar aku. Tapi karena dia hamba Tuhan, dan dia punya 15 katanya rumah sewa. Dan kami gereja butuh kereta karena cuma 1 kereta dengan pelayanan mobilitas yang harus tinggi. Gimana itu? Kayak nanti di akhir zaman kau jawablah Tuhan itu.
kalau kau tidak masuk. Ketika Tuhan bilang, dah kutadamu, sedohamu. Bukankah kami berseru-seru demi namamu Tuhan? Dah kutadaho, tidak ku kenal engkau. Loh, buat mujizat kami Tuhan, demi namamu. Dah kutadaho, manangis ya, dah kutadah, tidak ku kenal kau. Siapa kau? Sana kau, nyah kau. Karena dia pikir kalau udah ada berkat untukku. Tadinya bajunya mungkin harga 200.000, lama-lama harga 2 juta, lama-lama harga 20 juta, hanya kemeja. Inang ahoras be, lalu dia menuang pertibio. Jadi ketamakan dia. Dia akhirnya lihat dirinya sebagai Tuhan. Dari 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, waspadalah terhadap segala berhala. Apa itu? Jabatan. Apa itu? Uang. Apa itu? HP. Orang diambil HP-nya bisa jadi spanning dia. Ya harusnya tetap bayo. Ada cucu kita kayak gitu. Ada suami kita kayak gitu. Ya kan? Cemana itu ya. Jadi seperti seolah-olah HP ini yang sudah sangat mengikat perhatiannya. Cemana itu ya. Monggo partus doon nong inangi. Mar HP-HP amat tahun behaman nong ani. Tanggung Mobile Legend. Tokin aja. Aneng partus. Aneng melahirkan. Dia mau melahirkan. Tokin aja. Tahan sedikit mah. Ini udah mau selesai gamenya. Bah, ama hati be. Agak horbe. Ala ni HP, ala ni game. Si kawan kita harus nahan melahirkan. Pak ayo ke rumah sakit ini, tapi ala ni game. Tahan dulu, ini belum selesai gameku. Mati nanti. Karena mungkin di depannya ada diamond yang akan didapatnya. Cuman, karena dia sudah menjadikan berhala HP itu. Tanpa dia sadari. HP begitu mengikat dia. Tanpa dia sadari, kelakuannya sudah berubah. Waspadalah. Mari kita lihat sedikit dulu, ada supaya kita singgung juga ya, waspada apa ini kan begitu ya. Ada orang yang ajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Itu namanya evionisme. Ada orang bicara Yesus itu Allah dan bukan manusia. Itu doketisme. Ada orang yang menyangkal tentang kemanusiaan Yesus. Itu namanya disebut gnostitisme. Gnostik gitu ya. Lalu ada orang yang menyebalkan sekali. Itulah yang viral itu. Betul-betul sebel. Betul-betul menyebalkan sekali melihatnya. Karena dia viral. Dia pendeta. Banyak pengikutnya, followernya. Dia menolak tentang Tritunggal. Dia bicara apa itu? Satu Allah, satu pribadi, satu yang kerja. Jadi ada satu orang, hari ini aku datang dalam Bapa, katanya gitu ya kan. Lalu besok dia datang, akulah dia Yesus, katanya gitu. Lalu nanti dia datang lagi, sekarang aku datang lagi, akulah Roh Kudus, katanya. Benar-benar menyebalkan itu orang. Ya, makanya waktu dia berdebat sama itu Bang Mangapul segala itu Winang, memang di sana mungkin agak garang ya, digoblok-gobloi, dibodoh-bodohi ya. Tapi momennya konyol benar, jadi cemana jalan ceritanya. Jadi Alkitab ini banyak yang harus dihapus kalau kita ikuti dia itu. Makanya sering saya bilang sama teman-teman yang agak ngaur-ngaur ini, buat kalian agama baru. Agama apa namanya itu? Kan kalian punya udah kesimpulan Tuhan kalian beda dengan Tuhan kami. Buatlah agama baru, cocok kan gitu kan? Siapa tahu udah ada mainan kalian di situ, terserahlah kan nggak masalah, daftar ke Kemenkumhaman sana. Ada yang menolak Tritunggal yaitu orang saksi Jehovah. Bahkan ada yang bilang Tuhan Yesus menikah, ya kan orang Mamon. Ada yang bilang lagi gerakan zaman baru, apa itu? Kita ini semua Tuhan loh. Kita lah Yesus yang baru itu katanya. Bang alam horas mak. Ingat. Karena zaman viral ini, kan gitu ya, zaman TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Hal-hal itu sangat dekat dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Dengan cucu-cucu kita Ibu-Ibu. Ya, jangan kita terkejut anak kita akan mulai bertanya, "Mah, ini di TikTok lagi viral eksorsisme." Ayah dong, ada filmnya mah, ada pendeta yang viral nih mah. Ngusir setan dia, ada pastor nih mah. Bagaimana caranya kita menjawab ini semua? Makanya sering-sering ikut rajin Ibu Maria ini ya, amin. Gimana kita menjawab kalau kita nggak pernah dengar itu? Ya apa itu? Ya hari. Arong sibolis oma. Ya arong dotong di HP sibolis.
Aku pikir dulu HP ono lambar telepon, apa sih bulis pearong du sih. Cuman itu ya. Tahun lalu ya, DPDP ya, ada anak Pak Takaliwang bawa seminar ke remaja. Di balik seluruh game ada iblis adanya. Macam mana itu? Itu anak Pak Takaliwang yang bilang. Di balik seluruh game ada unsur yang dimasukkan ke sana. Supaya siapapun yang mainkan itu, dia kecanduan, dia tertarik, dia menarik, dia ikut, dia masuk. Cuman itu. Lalu anak kita main game, orang apa-apa. Yang penting 1 jam ya anakku, 1 hari. Kita masuk ke kamar dia, dia tutup selimut anakku itu. Kita pikir udah tidur, kita tarik selimutnya, dia main HP. Macam saya ada borngin. Dia pun bilang, Abago nggak horas be. Ya, ketika masuk ke sarafnya itu, masuk ke sana nikmatnya itu, mulailah dia memang diikat oleh game itu. Ya, makanya waspadalah kita. Amin. Jadi jangan kita biarkan anak-anak kita, gak apa-apa kok, zaman sekarang masa anak-anak dilarang main game. Itu dia menung parlar ini ya. Nah mari kita melihat sekarang, bertahanlah katanya. Wahyu 2 ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bertahanlah ini berarti dia tidak beranjak dari hopomone, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 itu. Dia bicara tentang ketabahan, tentang ketenangan, tentang ketekunan. Mari coba kita lihat itu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 6. Yakobus 1 ayat 2 sampai 6. Mari sama-sama kita baca. 2, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Di sana dibicarakan, dia bicara tentang ketenangan itu, ketekunan, ketabahan atau tak beranjak, tak bergoyah, itu bertahan itu. Yakobus 1 ayat 12. Mari coba sama-sama kita baca. 2, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau 1 Korintus 15 ayat 58 dia bicara demikian, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, bertahanlah. Jangan biarkan apapun menggoyahkan keyakinanmu. Berilah dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang kita melihat bertahan ini. Yang pertama, karena ini adalah perintah Allah kepada siapapun tanpa terkecuali. 1 Petrus 3 ayat 15. Dia bicara siapapun kita, ada firman Allah yang datang untuk bicara bertahanlah. Karena waspada yang tadi di awal kita bahas, bahwa Lukas bicara tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tapi sekarang kita melihat kalau gitu bertahanlah. Ya. Yang kedua, kita bertahan karena menjadikan kita mengerti dan tahu isu-isu tentang keyakinan iman itu. Orang udah sibuk viral di TikTok, di YouTube atau di mana, lalu kita nggak mau tahu. Emang gue manuang. Saya tanya Pak Tong waktu itu, Pak Mangapul, Bang, kenapa harus sampai sejauh itu, Bang?
Pertanyaanku, siapa yang berapologet tentang iman kita? Siapa yang buat studi banding atau perbandingan? Tidak semua mengiyakan apa yang sesat yang sedang dibicarakan di YouTube, di TikTok itu. Saya mau, biarlah saya berdarah-darah di sini. Biarlah semua memaki-maki, menghina saya di sini. Saya akan maju terus. Gimana itu? Karena kalau sampai begitu penyesatan, follower begitu banyak itu, apalagi yang kemarin ES itu yang sangat viral itu, bagaimana itu? Walau dia bilang kalau kita baca lengkap videonya, kita baca buku lengkap videonya, kita kadang nggak lihat itu. Karena cuplikan yang dipatronkan di depan adalah Yesus Kristus bukan sang juru selamat. Kita nggak mau tahu yang lain. Tapi ini yang viral. Masalahnya dilihat anak SMP, anak SMA. Atau mahasiswa yang awam sekali. Kesimpulannya apa? Dia terima informasi itu bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat itu. Kalau dia punya pendeta yang enak, yang sangat bijaksana enak. Tapi kalau dia pun akhirnya iya ya, dia lihat kupasannya dan mengikut juga pendeta itu dia mah. Jadi betapa penting kita ikut Ibu Maria, ikut KTB, ikut jam 2 ya, amin. Kayaknya kalau boleh kita semua jam 2 ini. Kami di Teluk Panji bersama istri. Kami dari rumah ke rumah jemaat membawa ayo jam 2. Apa itu jam 2? Kami bukakan ini jam 2. Gak ada firman Tuhan saya khotbah. Yang ada kita berdoa sepanjang kurang lebih 1-2 jam. Untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk pekerjaan kalian, untuk kesehatan kalian. Mari kita berdoa. Di majelis itu saya bilang, walau agak mulai gaur, ya dong. Gereja dong. Yang majelisin tua kau doakan dia, kau doakan dia, kau doakan dia. Besok kau doakan ini, kau doakan ini. Ingat kalau hanya kau bilang doakanlah kesehatan kami, kau munafik. Jika kita di sini duduk sama di gereja ini, tapi kiri kanan kita nggak tahu masalahnya siapa dia. Bukankah kalian orang-orang egois, orang-orang munafik? Di kananmu kau nggak tahu apa masalah dia. Di kirimu kau nggak tahu dia penderitaannya apa. Gereja dong. Mari kita berdoa. Apa masalahmu? Bagikan ke dia. Latar belakangmu gereja apapun, coba lupakan. Inilah gereja Tuhan itu. Inilah keluarga kita di dalam Tuhan. Bahwa persoalan saudaraku yang sama-sama melayani ini ada di doaku. Dan persoalanku juga ada di doa dia. Maka di mana 2 atau 3 orang berseru memanggil nama Tuhan, Allah hadir di sana. Jadi kalau ada jam 2 di Ibu Maria ini, mari datang ibu-ibu. Mari nikmati lawatan Tuhan, bahwa dari sana, iya ya, ini rupanya mengapa aku ada di sini. Supaya aku bisa bertahan dengan semua masalah di dunia ini. Supaya aku bisa bertahan, mamereng amat tanamian. Gitu ya? Hanya ibu-ibu kemarin waktu khotbah minggu kemarin di Santar. Aku bersyukur Tuhan suamiku selingkuh. Aku bersyukur Tuhan nggak mulai biar mata nami salah potua nggak alai mengulu dope. Apa itu Pak Pendeta? Itulah iman itu. Edang arongan nong disuku di pintu surga ikan, dia matamu naik. Ada ditanya gitu nanti nang. Begitu kita di pintu surga, mana suamimu? Ini ketahuan wan, halak dayak matu tuh. Aku dong yang sedang berurusan dengan Tuhan. Kan kalau pertanyaan 2 gnostik daripada Evangelization Evolution, apa itu? Apa nanti? Gitu ya. Yang kau jawab kalau Tuhan Yesus tanya, apa alasan supaya kau kumasukkan ke surgaku ini? Karena tiap pribadi, lepas pribadi kita mempertanggungjawabkan siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Yeskiel 18 ayat 20 bicara tidak ada dosa anak ditanggung oleh dosa bapak ditanggung anaknya, tidak ada dosa anak ditanggung oleh bapaknya. Ini hari Minggu ini naik CD anak-anakku. Jangankan itu ya, mereka pun nanya, Pak Pendeta di sekolah kemarin ada bilang begini, oh ada lagi yang bilang di gereja kami bilang kayak gini Pak Pendeta, karena kami buka ada Rabu ceria, Jumat ceria. Kalau naik CD itu gunanya supaya aku nanggung dosaku. Diajarkan oleh gerejaku katanya. Di mana itu tertulis? Ada tertulis di Alkitab itu. Naik CD lah supaya dosamu ditanggung dirimu. Gitu ya. Ya udah enggak usah naik CD lah kita semua biar dia yang nanggung sendiri, dia yang masuk neraka sendiri.
Jadi rajinlah Ibu Maria ya. Amin. Gak ada cara yang lain itu bertahan. Gak ada aku di rumah sendirian. Aku menikmati sendiri ini. Aku baca firman Tuhan sendirian ini. Aku berdoa sendirian ini. Sibolis pelap sonang nama mereka. Bangga kali dia. Wih keren doanya sendirian. Mau lihat. Setannya senang itu. Tapi kalau kita udah ngumpul 2-3 orang banyak berdoa. Bayangkan itu penjara sana. Di sana Petrus terbongkar dia. Kuasa doa itu. Amin. Ketika Mara sudah datang akan menghancurkan Niniwe itu. Mari berdoa katanya. Ketika bangsa itu mau dipunahkan, Esther bilang, maukah kalian berdoa, berpuasa untukku? Ada kuasa di sana, di dalam doa itu. Mari kita berjam 2 yang ada di Bu Maria ini, galakkanlah itu di mana kita bisa berada. Karena dengan bertahan juga, itu bagian kita memberitakan Injil itu. Yang ketiga, yang keempat. Dengan bertahan juga untuk sarana meluruskan pandangan yang keliru tentang kekristenan itu. Jadi mari bertahan. Kan begitu ya. Kalau kita bisa bertahan karena kita belajar di sini banyak hal di Maria ini. Sebenarnya dengan sendirinya kita sedang men-sharekan teologi kepada banyak orang. Amin. Iya makanya Bapak Ibu ya ambil posisi dong. Jadi majelis lah di gereja. Ya jadi sintua di gereja. Karena di sana kita share teologi itu. Sehingga tidak semakin tenggelam kekristenan ini. Ya, makin kacau dia. Mari coba kita lihat dulu 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Wes, mari sama-sama kita baca 2-3 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kekristenan, saya tadi ya, mengapa kulihat tadi si Ahok itu. Ya ada posisi memang begitulah kekristenan itu. Kalau udah datang dosa langsung, gitu ya. Apa? Gitu. Jadi kalau udah datang dosa itu enggak ada. Ntar ya. Teh udah kok di sini. Tuhan ngarison sogok nami Tuhan 500 juta. Pasu-pasu mah Tuhan uang sogok nami nasa masuk anak nami gabe tentara. Makanya di sorga itu ketika kita nanti sampai di sana enggak kenal Tuhan nama kita. Doa kita pun kebanyakan udah salah semuanya. Las tatanya kamu uang sogoki aku amang. Cemana ya nyampe ke sorga enggak 2 itu? Enggak. Makanya enggak dang ditada debatai tahun. Tidak ada kita dikenal Tuhan. Bisa pula kita doakan pula itu. Atau diajak lagi berdua banyak orang. Tetangnya kemak paramat tahun. Ini siapa keluarga 700 juta asa masuk secapa calon perwira ini. Nah, saya sabi. Kacau sekali. Ya, harusnya ketika kita dengar seperti ini, dosa ini, salah ini, bisa ya? Atau kalau kita mungkin orang yang lemah lembut ya boleh juga lah ya. Woi ini beginian ini salah nakku, ya kan gitu ya. Tidak benar, gajimu tiap bulan dari setan, bukan dari Tuhan. Walau kau berdoa, walau kau bahkan jadi majelis, jadi sintua kau di gereja itu. Uang yang kau makan tiap bulan dari setan adanya. Karena cara dosa kau bisa jadi tentara itu. Tegurlah, dari kita, sudahlah semuanya sudah menyogok. Iya memang gak semua masuk sorga. Jangan lupakan Matius 7 itu khotbah di bukit. Jalannya sempit ke sorga itu. Dan sedikit orang bisa lewat dari sana. Tapi lebarlah jalan menuju neraka itu. Kalau semua katanya sudah memang sogok menyogok. Memang semua gak masuk sorga. Makanya ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Itu teh.
Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Apalagi yang kayak gini masih kita bilang, enggak apa-apa lah. Orang semua. Enggak. Di sini kita baca dia, tegurlah, nyatakanlah. Jadi bukan ada kita seperti setengah-setengah kita diskon, enggak ada. Amin. Masuk kita lanjut. Kalau gitu bagaimana menghadapi penyesatan ini? Apa itu waspada dan bertahan, dan bagaimana bertahan ini? Yang pertama kita lihat di sana adalah bahwa kita harus masuk dalam doa-doa itu. Tuhan, ampuni bangsa kami. Ampuni negeri kami. Ya kan, ampuni dosa-dosa dari bangsa kami. Ampuni kami betapa rapuhnya dan lemahnya. Kita berdoa banyak itu. Kita berdoa pendeta-pendeta, Tuhan betapa rapuhnya mereka. Gak ada ketika mereka pendeta maka mereka begitu perkasa kuat, enggak, betapa mereka rapuh. Makanya saya sering salut kalau dengar khotbahnya Pak Stepentong itu. Hambamu yang hina-hina ini Tuhan. Dia tetap buat patron dirinya menjijikkannya di hadapan Tuhan. Hinanya di hadapan Tuhan. Itu yang benar itu. Gitu ya. Makanya kita berdoa, Tuhan, hamba Tuhan kami, sintua-sintua kami, majelis kami ingin mereka. Atau bahkan diri kita doakan, anak-anak kita doakan. Di situ nanti pertahanan paling kuat. Karena tidak akan ada kebohongan yang tidak tersingkapkan. Yang kedua, mari kita berhikmat dan minta bimbingan Roh Kudus itu. Jadi kalau ada hal-hal apapun yang sepertinya tidak benar dengan firman Allah, kita harus berhikmat dan minta bimbingan Roh Kudus. Minta dia, Roh Allah bimbing aku, apa ini? Salahkah ini atau tidak? Nadeng gadoon. Eropa ibana membibil do katanya. Dukunnya bawa Alkitab, coba bawa dia. Datang dukunnya datunya, pengobati itu bawa Alkitab. Disuruh dohami martangiam. Keren kan? Tapi sebenarnya dia serigala itu. Tapi dia bawa Alkitab. Cuman ini beberapa keluarga kami layani dalam beberapa terakhir ini. Bawa Alkitabnya dia Pak Pendeta. Suruh kami ini. Lalu setelah itu, ya siapkanlah jeruk purut. Airnya. Kami dua aja. Orang kalian di luar aja semua. Udah berdoa tadi kan? Berserah sama Tuhan ya. Sekarang saya dan yang sakit ini aja. Keluar semua dari kamar, keluar dari kamar. Dan kita yakan karena dia tadi bawa Alkitab itu. Cemana lah itu. Makanya kita, Tuhan ini udah benar nih, kok kami suruh keluar? Kok akhir-akhirnya gak dibacanya Alkitab itu? Kan tinggi lima hita, amin. Basar ni jaha bibeli, jela tu ahado bibeli. Untuk apa firman Tuhan ini? Berarti ini tipu-tipu. Jadi sadar kita, amin. Mau bawa Alkitab, dia mau bawa pendeta 10 pun dia tetap dukun-dukun adanya. Paling yang benar ya, kalau enggak sembuh pun di rumah sakit ada mari ke Penang lah kalau ada uang itu. Jangan karena ini enggak sembuh. Atau dari Penang pun enggak sembuh, terpujilah Tuhan. Amin. Amar sahi tahu Tuhan moliate. Berarti songon edenami Tuhan. Jepet manatikim. Itu kan? Tu dia ho dung mate ho. Jadi jepet manatikin. Moliate Tuhan. Naromana au tu bagas joromi Tuhan. Iya kan? Aku masuklah ke surga. Moliate. Oh sahib. Bay malam tabam ho. Dapola mahua itu surga mana au. Surgoi sambulo taroi. Itu teh. Jadi jangan pula, hei penyakit. Ngambil tua, ngasih 4 tahun. Lama. Alam stres. Makan obat tidur. Gawat. Coba kalau disyukuri, aku bersyukur aku sakit Tuhan. Sekarang aku makan obat ini. Jika berkenan kepadamu, Beharteh, mari lihat Tuhan Yesus waktu buat mujizat ikan dan roti itu. Kami bersyukur ya Allah, ini naruh.
Dan langsung, hei ikan, hei deke, martabat apa maho. Jangan dong, bagi-bagilah. Waktu dibagi-bagi baru mujizat itu berjalan. Coba kalau enggak dibagi-bagi, nambah ikan itu, nambah roti itu. Tidak ada. Begitu dibagi-bagi, gudang sisana Tuhan. Tidak ada Tuhan bilang, malah dia bilang bersyukur. Aku bersyukur, aku sakit. Amin. Biar tuh. Mau lihat yang ngarobe sahit itu Tuhan. Berarti jonok naik mana tuh surgui. Haleluya Tuhan. Coba kalau kayak gitu kan senang hati. Jadi mau tidur pun tadinya nggak bisa tidur, jadi tidurnya itu. Amin. Mau lihat Tuhan, ngamar sahib biau. Berarti jonok naik mana tuh sih. Kan gitu kan. Lagunya pun yang indah-indah. Kan gitu. Karena di sana akan bahagia. Tapi kalau dia keluh kesah, stres karena penyakit, depresi karena penyakit, lam gorang ma obati, nara masuk. Aturannya oleh cukup 2 gabi 5, gabi 6, gabi 7. Bisa ya? Memang kadang kita ya, itu memang firman Allah, bersyukurlah dalam segala hal. Dah kalau didokon, bersyukur ya kalau ulang tahun ya kan. Happy birthday to you, yes. Happy birthday. Kalau di sini ada bersyukur. Tapi kalau dia datang sakit, apa pun, sakit, mau demen, aku emang suka cita pun. Karena memang kalaupun kau sakit dan bahkan mati pun, bukankah bertemu dengan Allah? Sadarionina rapita tu firdaus tu paradiso. Makanya sesuatu yang dirindukan masuk surga itu. Amin. RT. Takut pula kita mati ya kan. Yang berikut adalah bahwa kita memang harus membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, membongkar-bongkar Alkitab itu. Natsnya kita gali dia. Itu kalau mau bertahan. Jadi kupas dia. Kalau enggak ya repot lah. Dari mana kita bisa bertahan kalau kita enggak mau mengupas firman Tuhan? Oh iya ya, bahasa aslinya apa ini? Kan hidup kan. Kita lihat apalagi udah ada HP Android. Ini apa ya bicaranya ya? Oke. Lihat Android, selesai di situ semua. Jadi kita mulai, oh ya, banyak hal. Buka ini. Jadi kita bilang terpuji Tuhan, ngadong Android nuaing. Mau lihat Tuhan, boy hami puang, hatop mengetusi hatani Tuhan. Cepat kami bisa mengerti firman Allah karena Android ini. Jadi bukan kita jadi budak dari HP. Tapi dia menjadi alat Tuhan memberkati kita. Amin. Yang berikut, bahwa kita harus menyadarkan orang lain akan bahaya ajaran sesat itu. Jadi kita nggak bilang ya udahlah tiup mana di ho, tiup mana di au. Aduh, jadi kapan jadinya kita berkat ini? Jadi bagaimana bertahan itu? Ya mulai share karena waktu kita cerita kan gitu kan. Saya dulu waktu penginjilan pun Yesuslah Tuhan. Sebenarnya di hatiku tikos di. Aku pun bertanya, kapan aku rupanya menikmati Tuhan? Kan gitu ya. Ketika aku menginjili orang, di situ pun sebenarnya sedang ada pertanyaan, apakah aku menikmati Allah itu? Kalau dari keluarga-keluarga kami yang counseling sama istri saya tetap bertanya, nikmat apakah yang bertuhan itu? Apa itu? Kenapa harus kuceritakan ke orang? Kan karena ada nikmat yang kunikmati. Kalau kita nggak nikmati Tuhan, ya memang nggak gairah kita yang Kristen ini. Jangankan menceritakannya, ke gereja pun kita malas. Tapi kalau nikmat kali rupanya yang bertuhan ini. Saya kemarin di gereja air mata saya ngalir terus. Mengalir terus. Indah rupanya ke gereja ini, apalagi istriku jarang di samping, dia tiba-tiba duduk di samping manis dia. Nangis aku. Ini ada dia di sini kan. Oh Tuhan. Tapi Gehelio son marcamita seminggu. Apa setahun ini ya. Baru kali ini ikut dia kan. Betul. Itu saya sebatang kara datang ke sini ya kan. Tapi hari ini bersama istri tercinta, ya, gak pernah itu. Makanya waktu di gereja kemarin tukar mimbar kami khotbah, saya waktu duduk di situ dia di samping. Karena kalau istri pendeta di sekolah minggu. Mau di sekolah minggu ibadah.
Gitu ya. Jadi ketika ini bersama kami, oh Tuhan, terima kasih. Ada seseorang di sampingku yang kucintai. Gitu ya. Yang mencintaiku juga. Cinta dope hotai itu. Kok dope cintami? Biar teh. Iya kan? Yang mencintai aku, terpujilah Tuhan itu. Yang telah memberikan itu kepadaku. Kalau ku ingat-ingat, ini aja kami udah 2 hari di sini, enggak melihat mama kita katanya. Hah? Lihat mama. Apa katamu? Karena dulu betapa bencinya aku kepada semua wanita di dunia ini. Aku tulis di kamarku itu, every woman is poison. Semua wanita racun adanya. Ya puncaknya waktu mamat saya lempar tong sampah ke mukaku itu. Padahal aku baru mandi, baru sikat gigi itu. Pakai abu dulu aku sikat gigi. Ya aduh kamu natahe nang sikat gigi pakai abu. Aku dulu pakai abu karena gigiku agak kuning, gini kan itu abu. Tiba-tiba waktu itu pulang mamak saya dari jualan, dilemparnya tong sampah itu ke sini. Semua di sini, baunya itu kotoran itu ada di sini. Saya terluka. Makanya waktu tadi dibilang enggak ngeliat mamak kita katanya. Apa katamu? Makanya saya menangis kemarin di gereja. Kau berikan kesempatan untuk mencintai. Di YPDP ini mau cantik kayak mana pun di sampingku atau dokter pun dulu waktu di pemuda, enggak ada aku merasa apa-apa. Jangan bilang-bilang ya. Dia duduk gini, enggak ada. Abang kelompokku, Dek, udah ada Dek. Enggak ada bang. Ku coba lah dekat yang cantik-cantik ya kan. Unang nabirong jo, nabotar jo, narong DPDP on. Ada enggak debar-debar di sini gitu kan. Enggak dong. Karena bukan itu masalahnya. Karena ada kisah di sana, ada pohon keluarga kah, inner child kah namanya itu, yang harus kubereskan rupanya di sana. Jadi makanya waktu aku kemarin di gereja itu, terima kasih, Engkau beri aku cinta Tuhan. Saya menangis itu. Terima kasih, Engkau mengenalkan diri kepada aku yang hina ini. Aku menangis. Dan itu yang kuceritakan ke banyak orang. Ada nikmat surgawi. Ada nikmat Allah ketika mengikut Yesus. Ada nikmat Allah ketika kita mendengar cinta di salib itu. Di mana dia bertahan, dia terima dera itu, dia terima cambuk itu, dia terima salib itu, dia pikul ke Golgota, dia berdarah-darah memikulnya dan mati di sana. Ada cinta di sana dan aku menikmati itu. Dan aku takluk di bawah kaki salib itu. Di sini cintanya. Maka aku beritakan itu ke banyak orang. Terimalah Yesus. Terimalah Yesus jadi Tuhan, jadi juru selamat. Karena dia bertahan di sana. Menanggung segala penderitaan yang hebat itu. Untuk mengatakan, I love you. Aku cinta padamu. Maka dia tawar apa itu? Marilah datang kepadaku. Hai yang berletih. Yang berbeban berat katanya, mari sini datang kepadaku. Aku akan berikan apa? Kelegaan. Makanya saya waktu lega itu. Saya kalau pikir-pikir dulu cita-cita aku jadi gubernur Sumatera Utara, udah habis waktunya ya Bu ya. Udah ngopi gejang dope. Masih bisa 1 jam lagi kan. Apa namanya ya, saya dulu cita-citanya kan gubernur Sumatera Utara. Makanya saya di Senat Mahasiswa. Maka saya semangat jatuhkan Soeharto dulu. Harus sampai jatuh kata Inang-Inang kalau banyak kami demo itu kan. Ya tenang Inang, jatuhnya itu. Karena juga sebenarnya tujuanku bukan itu, aku mau jadi gubernur. Minimal aku dewan dulu, lalu nanti ke sana. Karena teman-temanku di STP itu sebentar tiba-tiba mendarat jadi anggota dewan itu. Mak, sedia masuk karena ada 48 partai waktu itu. Gampang kali jadi dewan. Karena orang tiba-tiba meninggalkan Golkar dan PDI yang lama itu. Dan juga P3 itu. Kemana semuanya? Kemana cucu orang semua? Kayak waktu itu saya bilang, jadi kalau pikir-pikir ya, adakah nikmat dunia ini lebih nikmat daripada nikmat bersama dengan Tuhan? Tidak. Karena dia melebihi emas dan perak. Pengenalan akan Kristus itu melebihi emas dan perak. Amin. Makanya kita bilang apa ini? Kalaupun kita sulit sekali, kita bertahanlah kita. Makanya ketika kita bertahan itu di sana sebenarnya ada kita seperti olahraga rohani dia, olahraga batin dia, memperkuat otot-otot rohani.
Jadi kalau datang ibadah Maria, sebenarnya ini pertahanan kita. Ini memperkuat otot rohaniku ini. Walaupun hujan, nah tapi hujan. Amin. Nah tapi songon naci di som gilu songon. Naik korodo hau Ibu Maria. Itu tongan. Karena ini pertahanan itu. Makanya kita ada di sini. Makanya harus gereja. Karena di sana aku menyembah Allah. Karena itu pertahananku. Aku harus ke gereja. Aku harus beribadah. Jangan pernah undur. Perkuatlah otot rohani kita itu. Itulah pertahanan kita itu. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami harus waspada Tuhan. Karena bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja yang ada bagi kami berjatuhan. Betapa kami harus waspada Tuhan karena bahkan kami tidak mengerti apa itu TikTok, Facebook, Instagram dan yang lain. Tapi di sanalah penyesatan itu. Tuhan tolonglah kami. Hari ini kami dengar firman. Biarlah kami bertahan. Ketika kami harus jeli, mata kami harus jeli melihat semuanya. Tapi pun kami harus bertahan Tuhan. Karena kekristenan bukan coba-coba. Kekristenan bukan main-main. Injil ini bukan karena pelarian. Tapi sungguh Tuhan kami ingin menikmati Engkau ya Allah. Kami ingin menikmati-Mu Tuhan dari hari ke hari. Sampai nanti Tuhan panggil kami. Walaupun banyak penyesat di sekitar kami Tuhan. Yang menghimpit kami ya Allah. Tapi biarlah kami bertahan menuju pemanggilan-Mu itu ya Tuhan. Jamah kami. Supaya tidak ada undur kami dari gereja. Tidak ada undur kami dari ibadah-ibadah kami. Tidak ada undur kami daripada ibadah Ibu Maria ini. Tidak main-main kami yang datang beribadah ini ya Tuhan. Karena inilah pertahanan rohani kami ya Allah. Di sini kami ditegur. Walaupun menyakitkan bagi hati kami Tuhan. Tapi di sinilah kami dibentuk. Walaupun itu tidak enak bagi kami ya Allah. Tapi otot rohani kami jadi kuat adanya ya Tuhan. Karena itu berkati kami Tuhan. Biarlah ini akan mencerahkan kami ya Allah. Supaya kami lebih serius melayani Tuhan. Supaya kami lebih serius beribadah. Supaya kami lebih serius membaca Alkitab. Supaya apapun penyesatan di sekitar kami. Salah pun berita-berita yang ada di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok, di TV. Kami di sini berdiri Tuhan. Untuk jadi alat di tangan. Bahkan pakai kami, utus kami bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.